mengenai cara manusia hidup dan menempati suatu tempat. Sebagian orang memilih untuk berada di puncak-puncak perbukitan, hidup menjalani tradisi adat istiadat dengan bentuk rumah yang ditentukan berdasarkan kasta pemiliknya. Perkampungan di atas awan, lembah pengasih. Selamat datang di Mamasa. Perjalanan kami ke Mamasa untuk melihat dan mempelajari secara langsung bagaimana ruang hidup masyarakatnya. Kampung yang kami datangi adalah Kampung Balapeu, Desa Balatumbuka, Kabupaten Mamasa. Salah satu kampung yang masyarakatnya bukan hanya masih mempertahankan rumah adatnya, tapi juga masih tinggal di dalamnya. Ada beberapa alasan mengapa pendahulu mereka memilih puncak bukit sebagai tempat hidupnya. Ada faktor produksi bahan pangan karena area lembah digunakan untuk pesawahan. Ada faktor kebencanaan karena Mamasa sering terjadi longsor, maka rumah mereka tidak akan menjadi korban timbunan tanah. Ada juga faktor sejarah perang. Menurut mereka, posisi di puncak bukit lebih strategis untuk memantau musuh dan bertahan dari serangan. Saat masuk dan menyusuri perkampungan Mamasa, akan terlihat banua-banua yang mirip dengan yang ada di Toraja. Dalam bahasa Mamasa, banua artinya rumah. Suku Mamasa memang memiliki kekerabatan dengan suku Toraja. Menurut kabar, ada 5 tipe rumah yang digunakan sebagai pembeda kasta sosial. Banua yang pertama adalah Banua Longkarin. Rumah ini dihuni oleh golongan hamba. Dengan ciri arsitektural, terdapat slop kayu di atas batu pondasi yang disebut Longkarin. Rumah ini hanya memiliki 3 ruangan, yaitu ruang tamu, ruang tengah yang juga dipakai tidur, dan dapur. Yang kedua adalah Banua Rapa. Rumah ini dihuni oleh masyarakat biasa. Berbeda dengan Banua Longkarin, Banua Rapa sudah memiliki penambahan ruang tidur, sehingga secara dimensi akan terlihat lebih besar. Meskipun secara fasad, rumah ini belum diwarnai ataupun diukir, masih berupa kayu mentah seperti Banua Longkarin. Yang ketiga adalah Banua Bolong. Rumah ini dihuni para ksatria atau orang-orang yang berpengaruh di kampung. Dalam bahasa Mamasa, bolong artinya hitam, dan ciri pada rumah ini adalah fasadnya yang sudah diwarnai hitam. Yang keempat adalah Banua Sura. Banua ini dihuni oleh para golongan bangsawan. Berbeda dengan 3 tipe sebelumnya, pada Banua Sura sudah memiliki penambahan ruangan, yaitu teras berpandai kayu di depan rumahnya. Dalam bahasa Mamasa, Sura artinya ukir, seperti halnya ciri pada rumah ini. Bukan hanya sudah diwarnai hitam, tapi juga sudah ditambahi ukiran pada fasadnya. Namun ternyata ada satu rumah yang tidak ada di Kampung Bala, yaitu adalah Banua Layuk. Rumah ini adalah yang paling jarang ditemui, karena hanya ada satu di tiap pusat-pusat keadatan Mamasa. Untuk itu, kami pergi ke 2 kampung lainnya, yaitu Rambusa Ratu dan Buntu Kasisi. Layuk artinya besar atau tinggi. Seperti namanya, perbedaan dari Banua Layuk adalah ukurannya yang memang lebih besar dari keempat tipe lainnya. Meskipun tipe-tipe ini adalah pembeda kasta sosial, namun ternyata sistem kasta ini sudah mulai ditinggalkan seiring waktu. Semakin tinggi kasta suatu rumah, semakin kompleks juga arsitekturnya. Mulai dari penambahan jumlah ruangan, elemen fasad, dimensi bangunan, hingga detail-detail sambungan kayunya. Sifat dan kebiasaan masyarakat Mamasa juga dapat terlihat dari penataan ruang-ruangnya. Misalnya saat menerima tamu, sang pemilik rumah biasa menerima tamu yang tidak ia kenal dengan duduk-duduk di lumbung padi depan rumahnya. Setelah itu, sang pemilik rumah biasa mengajak ke ruang teras yang disebut tado-tado. Jika sudah diterima lebih dekat, maka tamu akan diajak masuk ke ruang tamu dalam rumahnya yang disebut tado. Untuk obrolan khusus yang lebih serius dan intim, sang pemilik rumah dapat mengajak tamu ke ruang tengahnya yang disebut baba. Semakin ke belakang bangunan, maka ruang tersebut semakin pribadi, yakni ada ruang kamar yang disebut tambing dan juga dapur yang disebut lombon. Selain rumah dan lumbung padi, bangunan lain yang memiliki bentuk khas di Mamasa adalah makam para pendahulunya yang disebut tedong-tedong. Tedong dalam bahasa Mamasa artinya kerbau, sebuah simbol hewan paling sakral dan paling mahal di Mamasa. Mamasa, Juli 2018. Apa yang kami rekam dan pelajari merupakan momen yang spesifik pada ruang dan waktunya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok atau bertahun lagi, karena budaya sejatinya memang dinamis dan beradaptasi seiring waktunya. Namun untuk melangkah, apakah kita akan meninggalkan seluruh perbekalan dan maju membabi buta? Dari Mamasa, semoga bermanfaat.